Halo semuanya. Selamat datang di Alkitab 1 Menit, sahabat membaca dan mempelajari Alkitab. Hari ini kita akan ngobrol bareng tentang topik yang sangat menarik bersama dengan ChatGPT, yaitu tentang olahraga dan Alkitab. Siapa sangka dunia olahraga dan dunia rohani bisa ketemu ya? Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita mulai berdoa, siapkan hati kita supaya pesan firman Tuhan dapat kita terima dengan baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Tolonglah kami agar percakapan ini dapat menginspirasi dan memberkati semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kamu yang baru pertama kali di sini, Alkitab 1 Menit adalah channel YouTube yang bertujuan untuk membantu kamu lebih dekat dengan firman Tuhan. Kami menyediakan konten-konten menarik seperti renungan harian, penjelasan ayat Alkitab, dan diskusi-diskusi inspiratif. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan tinggalkan komentar atau pertanyaan kamu di kolom chat. Dukungan kamu sangat berarti bagi kami. Sekarang sahabat Alkitab, mari kita beralih ke topik utama kita hari ini, olahraga dan Alkitab. Banyak atlet dan keluarga mereka seringkali bertanya tentang bagaimana menggabungkan iman Kristen dengan kehidupan olahraga profesional. Nah, berikut ini 7 pertanyaan umum yang sering diajukan. Jadi kita akan menjawab tema ngobrol bareng ChatGPT ini, topiknya olahraga dan Alkitab, dengan jawaban dari iman Kristen dan Alkitab. Pertanyaan yang pertama, ChatGPT, bagaimana cara menyeimbangkan latihan fisik yang intens dengan kehidupan rohani? Menyimbangkan latihan fisik yang intens dengan kehidupan rohani bisa dilakukan dengan merencanakan waktu dengan bijak. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. 1 Korintus 6, 11-20, yang berarti penting untuk merawat tubuh, termasuk dengan berolahraga. Namun, kita juga harus memastikan bahwa latihan fisik tidak mengabaikan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, dan melayani Tuhan. Kuncinya adalah prioritas. Seperti Yesus yang mengutamakan hubungan dengan Bapa, meskipun banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Markus 1:35. Kita bisa menyisihkan waktu untuk berdoa dan merenung, baik sebelum atau setelah latihan. Dengan cara ini, kita bisa menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kehidupan rohani yang terus berkembang. Ya, betul. Alkitab mengajarkan kita untuk mengutamakan hal-hal rohani. Kita dapat menyeimbangkan keduanya dengan mengatur waktu secara bijaksana ya. Berdoa dan juga berlatih dan membaca Alkitab setiap hari. Kita ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ada tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Betul sekali. 1 Korintus 6, 11-20 mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, yang berarti kita harus merawatnya dengan baik, termasuk melalui olahraga dan pola hidup sehat. Namun, seperti yang kamu sebutkan, itu semua tetap harus seimbang dengan kehidupan rohani. Geestelijke ervaringen, kebinsuing men reffing. I en escape berflak, Karen bedaming men boos bakken isen, enters, nilsen influensiu, zard. Semua itu saling mendukung. Latihan fisik menjaga tubuh kita kuat, dan kehidupan rohani menjaga hati dan pikiran kita tetap fokus pada Tuhan. Ya, kadang-kadang pemirsa, suara ChatGPT itu seperti robot, dimaklumi saja ya, karena tidak sempurna. Nah, yang kedua, bagaimana menghadapi tekanan atau kecemasan dalam dunia olahraga? Memang benar, kadang suara saya terdengar seperti robot, tetapi saya selalu berusaha memberikan jawaban yang penuh kasih dan pemahaman. Tentang menghadapi tekanan atau kecemasan dalam dunia olahraga, Alkitab mengajarkan kita untuk menyerahkan kecemasan kita kepada Tuhan. Dalam Filipi 4:6-7, Paulus mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal. Melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur, kita membawa segala kecemasan kita kepada Tuhan. Tuhan yang penuh damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran kita. Selain itu, Yesus juga mengingatkan kita dalam Matius 11:11-8-30 bahwa Dia mengundang kita untuk datang kepadanya yang lelah dan berbeban berat, dan Dia akan memberi kita kelegaan. Ketika kita merasa tertekan dalam olahraga atau kompetisi, penting untuk berhenti sejenak, berdoa,
dan mengingat bahwa kita tidak sendirian, Tuhan selalu bersama kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Dengan demikian, kita bisa lebih tenang dan fokus, baik dalam latihan maupun kompetisi. Ya, sahabat Alkitab, kita sama-sama membahas dunia olahraga ini lebih banyak ke olahraga kompetisi ya, seperti sepak bola, basket, badminton, dan lain-lain yang dipertandingkan. Dan betul jawaban ChatGPT, terima kasih. Kita dapat mengatasi tekanan dan kecemasan dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan. Orang bilang lewat meditasi ya, tapi bukan mengosongkan pikiran, melainkan sesuai dengan iman Kristen dan Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Lalu cari dukungan dari komunitas iman, kelompok kecil, orang-orang yang bersahabat yang seiman. Dan Filipi 4 ayat 6-7 mengingatkan kita untuk jangan mengkhawatirkan segala sesuatu, tapi serahkan ke dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Serahkan kepada Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Lalu yang ketiga, bagaimana menjaga sikap rendah hati meskipun kita meraih kesuksesan dalam dunia olahraga kompetisi ini? Betul sekali, sahabat Alkitab. Kita tidak hanya perlu merenungkan firman Tuhan, tetapi juga mencari dukungan dari komunitas iman yang dapat saling menguatkan. Mengenai pertanyaan ketiga, menjaga sikap rendah hati meskipun meraih kesuksesan dalam dunia olahraga kompetisi, Alkitab mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan tidak sombong dengan apa yang kita capai. Dalam Amsal 2 tertulis, biarlah orang lain memuji kamu dan bukan mulutmu seorang asing dan bukan bibirmu sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan yang kita raih bukanlah semata-mata hasil usaha kita sendiri, melainkan berkat dan anugerah Tuhan. Yesus sendiri memberi teladan tentang kerendahan hati. Dalam Filipi 2 and Paulus mengingatkan kita untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan orang lain. ChatGPT, terima kasih sudah bergabung kembali. Ini kan kita membicarakan tentang olahraga dan Alkitab, jawaban dari iman Kristen dan Alkitab. Pertanyaan yang keempat, bagaimana menghadapi kegagalan dan kerugian dalam olahraga? Terima kasih. Dalam iman Kristen dan berdasarkan Alkitab, kegagalan dan kerugian bisa dilihat sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk karakter kita. Dalam Roma 5:3-4 dikatakan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan karakter yang membawa pengharapan. Dalam konteks olahraga, kegagalan dapat menjadi kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan mengembangkan sikap rendah hati. Kolose 3:3 mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan, termasuk olahraga, harus dilakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi, meskipun mengalami kekalahan, fokus kita tetap pada memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana menurutmu? Apakah pendekatan ini bisa membantu memotivasi tim olahraga atau atlet? Ya, pasti jadi berkat perbincangan kita ini ya. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Kita harus belajar dari kesalahan dan terus berusaha. Semangat! Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaan yang kelima, bagaimana menghadapi godaan untuk menggunakan obat-obatan terlarang dan perilaku yang tidak sportif? Benar sekali, kegagalan memang bagian dari pembentukan kita oleh Tuhan. Mengenai godaan untuk menggunakan obat-obatan terlarang dan perilaku yang tidak suportif, Alkitab memberikan prinsip yang kuat. Pertama, 1 Korintus 6:19-20 mengingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan kita harus menghormati Tuhan dengan tubuh kita. Artinya, kita dipanggil untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan tidak merusaknya dengan hal-hal seperti obat-obatan terlarang. Kedua, 1 Korintus 10:11 menyatakan bahwa tidak ada godaan yang melampaui kekuatan manusia, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ketika merasa tergoda, kita perlu mengandalkan Tuhan melalui doa, mencari dukungan dari orang-orang percaya, dan menjauh dari lingkungan atau situasi yang dapat membuat kita jatuh. Apakah penting juga membicarakan soal komunitas yang mendukung?
Ya, tadi sudah kita bicarakan tentang komunitas yang mendukung ya. Intinya kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Alkitab dan menolak segala bentuk godaan. Seperti Yusuf menghadapi godaan itu caranya adalah lari dari godaan. Alihkan pikiran kita, alihkan kegiatan dan waktu kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Dan tadi 1 Korintus 10 ayat 13 juga mengingatkan kita bahwa Allah adalah setia dan tidak akan membiarkan kita digodai melebihi kekuatan kita. Mari kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk membantu kita mengatasi godaan. Nah, yang keenam, ChatGPT, bagaimana menjadi teladan bagi orang lain sebagai seorang atlet Kristen? Setuju, berpegang teguh pada prinsip dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus sangat penting. Sebagai atlet Kristen, menjadi teladan berarti menunjukkan iman melalui tindakan. Alkitab memberi banyak panduan tentang bagaimana menjadi terang dan garam dunia. Pertama, Matius 5:19 mengatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Dalam olahraga, ini bisa berarti menunjukkan integritas, kerja keras, dan sikap sportivitas, bahkan dalam situasi sulit. Kedua, Filipi 2:3-4 mengajarkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain. Atlet Kristen bisa menjadi teladan dengan mendukung rekan satu tim, menghormati lawan, dan memotivasi orang lain untuk bertumbuh. Dan terakhir, hidup seperti Kristus, 1 Yohanes 2:6 mengatakan, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Ini termasuk menunjukkan kasih, keheningan hati, dan pingham tunir. Menurutmu, apakah poin-poin ini relevan dengan pesan yang ingin disampaikan kepada atlet-atlet muda? Sangat relevan, terutama yang terakhir tadi ya. Kita harus hidup seperti Yesus hidup. Bayangkan kalau Yesus ada di lapangan bersama-sama dengan kita, apa yang akan kita lakukan? Tentu sebagai atlet Kristen, kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Kita dapat menjadi teladan Yesus dengan bersikap sportif, rendah hati, dan mengasihi sesama. Lawan kita adalah untuk dikasihi walaupun tetap ada unsur kompetisinya ya. Efesus 5 ayat 1-2 menasihati kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Pertanyaan yang ketujuh yang terakhir nih, ChatGPT. Bagaimana menggunakan platform olahraga untuk memberitakan Injil? Wah, itu pertanyaan interesting. Olahraga adalah platform yang sangat kuat untuk memberitakan Injil karena dapat menjangkau orang dari berbagai latar belakang. Sebagai atlet Kristen, langkah pertama adalah menunjukkan teladan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang diajarkan dalam Efesus 5:1-2, yaitu hidup dengan kasih seperti Kristus. Kedua, gunakan momen wawancara, media sosial, atau interaksi dengan penggemar untuk berbicara tentang iman. Banyak orang tertarik mendengar bagaimana iman kepada Kristus memberikan kekuatan, motivasi, dan tujuan dalam kehidupan seorang atlet. 1 Petrus 3:15 mengingatkan kita untuk selalu siap memberikan alasan tentang pengharapan kita dengan kelemah lembutan. Ketiga, terlibat dalam kegiatan sosial atau komunitas melalui olahraga, seperti mengadakan klinik olahraga sambil berbagi Injil. Tindakan nyata ini mencerminkan kasih Kristus, seperti yang diajarkan dalam Yakobus 2:11, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Menurutmu, apakah pendekatan ini dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda? Ya, tentu dampaknya sangat positif bagi generasi muda ya, dan kita menggunakan platform olahraga untuk memberi kesaksian tentang Kristus melalui tindakan dan perkataan. Jadi ada prestasi juga di sana. Dan sahabat Alkitab, olahraga dan Alkitab mungkin tampak berbeda, tapi keduanya mengajarkan kita nilai-nilai yang penting seperti kerja keras, disiplin, sportivitas, dan ketekunan. Sebagai orang Kristen, kita dapat mengintegrasikan iman kita dengan kehidupan olahraga kita dengan mengutamakan Tuhan, menjaga sikap rendah hati, dan menggunakan platform kita untuk memberitakan Injil, bisa posting di medsos ataupun lewat prestasi kita memberikan ucapan terima kasih dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Ingatlah, dalam segala sesuatu kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Nah, akhir kata, mari kita renungkan surat 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jadi, baik kamu makan maupun minum, baik kamu melakukan sesuatu, termasuk olahraga, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala pergumulan dan pertanyaan para pendengar kepadamu. Tolonglah mereka untuk menemukan jawaban yang mereka cari dalam firman Tuhan. Berkatilah mereka dan keluarga mereka dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Alkitab, terima kasih sudah menonton. Semoga percakapan kita ini bermanfaat bagi kamu. Dan ChatGPT ada pesan terakhir sehubungan dengan ngobrol bareng ChatGPT tentang olahraga dan Alkitab ini. Silahkan pesan penutupnya, ChatGPT. Pesan terakhir saya, jika kita melihat olahraga sebagai bagian dari hidup yang Tuhan berikan, maka itu menjadi sarana untuk memuliakan Dia. Entah menang atau kalah, sehat atau cedera, setiap langkah kita di lapangan adalah kesempatan untuk mencerminkan kasih, integritas, dan kebaikan Kristus. Ingatlah selalu 1 Korintus 9:24, bahwa kita berlari dalam perlombaan bukan hanya untuk mahkota yang fana, tetapi untuk mahkota yang kekal. Teruslah menjadi terang di dunia olahraga dan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga melalui tindakan dan perkataanmu, banyak orang dapat melihat Yesus dalam dirimu. Tuhan memberkati setiap langkah perjuanganmu. Alto Penang Luser pesan ini. Amin, amin, amin. Terima kasih sudah menonton, sahabat semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan tinggalkan komentar atau pertanyaan kamu di kolom chat. Sampai jumpa di video berikutnya di jam yang sama, jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati.